Nok itu nggak pernah punya skenario. Nok itu justru membuat skenario baru. Dan setiap orang yang lihat pasti akan punya sudut pandang yang berbeda. Dan kalau ngelihat kontur permukaannya, memang nggak pernah dilewati motor. Itulah jalan yang paling susah. Dan ketika kita masuk jalur situ, yang ada di kepala gua adalah wah gila sih, ini gila, Lo harus nyicipin jalan itu, karena semua menu yang dibutuhkan ada di situ. Gak semua orang bisa merasakan daya magis dari No One Knows. Naik dulu sampai atas, sampai hilang di telan kabut tuh. Nah setelah anak-anak hilang, gue masuk tuh, gue jalan. Wah, gue ketinggalan malah gue kagak bisa ngeliat. Wah, gue gak kelihatan. Emang serem John, tanyakannya. Karena begini nukik, abis itu depannya kita udah gak kelihatan. Wah langsung gue lebih realistis aja. Dan lebih yang pasti-pasti aja. Wah, kiri lebih pasti. Udah ambil kiri semua. Tang. Nanjak, tinggi banget. Tiba-tiba kita berhenti di saung, bukan saung, kayak shelter. Mungkin kalau siang tuh warung ya, Tapi itu kayak shelter, ada balai-balainya. Langsung Om Garing bilang, kita bermalam di sini. Cakep nih, kita ambil malam di sini aja. Menurut gue sih begitu cocok. Daripada di rumah warga, Ya, repotin. Tinggal di sini. Nggak ada persediaan. Persediaan apa maksudnya? Makanan. Ya kan tinggal ke bawah doang. Pas banget udah di atas, Om Garing mutusin nginep di sini. Ini kita belum punya logistik, belum punya persediaan nih. Nah ini jadi PR gua nih. Soalnya lampu putih juga ya? Kampret nih, gua kagak bawa apa-apaan, yang ada gua nih begadang nih, gua bilang gitu kan. Terus dengan speaknya gua dah tuh malam itu, udah Om besok malam aja, gua bilang gitu kan, biar gua besoknya fit juga. Nah untungnya udah kita backtrack lagi tuh. Tapi hujan malam itu kayaknya nggak ngebolehin kita lanjut lebih jauh dari Cikate. Lalu gue berhenti di sebuah rumah yang belakangan gue ketahui sebagai warung. Dan mereka tanya mau kemana. Gue jawab mau ke Cikate. Bapak yang ada di rumah itu menggunakan bahasa Banten yang gue nggak mengerti. Pokoknya sedikit gue pahami bahwa Cikate itu masih jauh. John, maju John. Kenceng hujan nih. Rumahnya. Oh iya, Seperti biasa, lagi-lagi nih gaya-gayaannya Nok, ya kan? hujan. Di sebelah warung ada rumah. Tekniknya cuma 3 John. Lihat, pantau, tidurin. Sekali lagi gue ulang ya. Lihat, pantau, tidurin. Itu cara kita untuk bisa bermalam. Gua izin dikasih, biasa tampang melas. Akhirnya dikasih, udah maju. Gue bilang sama anak-anak, fix kita nginep di sini. Anak-anak nggak percaya, emang boleh lu? Udah tenang, udah gue boleh izin. Oke, udah ganti baju lu semua, mandi. Ya. Bu, Assalamualaikum. Bu. Bu, tadi saya izin sama Bapak. Hah? Izin Bapak mau istirahat di sini. Tanya ke Bapak kan jadi? Iya, udah boleh katanya. Iya.
kan ada di pesawat kayak gituan mendarat di ini beras pink nih, Om. Ini piring udah lama nih, Om. Oh iya, bisa jadi asbak. Iya. Bisa jadi Bisa buat jadi- baygon. Iya, buat baygon. Bisa buat bersihin karbu. Ben. Piring Baby salmon, morning. Suhu. Suhu awal kata Om Gareng ini pas nih 20, 22, 24 nih pas, nggak digedein, adem-adem, sejuk banget. Mulai tidur, tapi pas begitu setelah jam 2, jam 3 semuanya kayak udang digoreng. Kingkuk. Iya, meringkuk semua. Gila John, gua sampai pakai 2 tiker. Gua beli Om. Digulung tiker. Iya, gue bingung pakai apaan nih, masa pakai gorden susah. Kita cuma pakai sarung. Pakai Ada satu yang nggak bawa sarung, pede banget nih. Ini gaya banget Si pakai Angkeng, sarung. babak kan yang nyari-nyari itu. Kita dapat makan dari tuan rumah yang sangat baik hati. Itulah John yang gue bingung John. Mereka itu nggak pernah mikir 2-3 kali untuk menolong tamunya. Even tamunya nggak dikenal sekalipun. Ya balik lagi mungkin dia kayak ngerasa nggak punya pikiran macem-macem terhadap tamunya. Ya dia bilang dia mungkin di dalam hatinya gini John. Dia mungkin di dalam hatinya gini. Lu mau jahatin gua apa? Gua nggak punya apa-apa. Sok kalau mau diambil panci, penggorengan, kasur, kan nggak juga. Gua pikir tuh hujan udah berhenti. Nggak taunya masih rintik-rintik gerimis. Ya udah, Om Gareng bilang, tambah dulu dah, sejam lagi dah kita istirahat. Wah cakep nih, ya kan. Kita istirahat, kita leha-leha sampai cerita-cerita. Hujan makin deras. Om Gareng bilang, on the bike. Wah, ini nih yang gue paling kagak demen nih. Kadang kita udah lagi nyantai, udah PW banget, disuruh on the bike. Lu bayangin tuh, celana semalam aja masih demek. Kita mau ujungnya menuju daerah pantai selatan. Tapi kita mau eksplor pedalaman di Kabupaten Lebak sama apa namanya Bayah. Kita mau coba tahu bagian dalam. Karena kayak Jamilo, Benny, gue sendiri kita sering lewat jalur yang umum di sini. Kita cuma mau mencari sisi yang di dalam karena banyak kampung tuh di balik lembah-lembahnya, di bukit-bukit. Semoga kita bisa akses. Walaupun gue yakin sih nggak semudah yang biasa nih, karena hujan Jakarta hari ini banjir, di sini juga ternyata hujannya sama dari semalam. Banjir, dikabarkan Iya. Jakarta dan Tangerang BSD banjir tolnya. Jadi pasti licin jalurnya. Nggak usah sampai ke dalamnya nanti kalau kita berhasil dapetin celah masuknya. Di sini aja nanti jalan batu-batunya lumayan tuh karena tanjakan-tanjakannya juga. Ya biar kita aman, lancar, kita berdoa agar apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa dimulai. Tepat pas jam 10 kita udah siap semua, kita pamit dengan tuan rumah, kita ucapin terima kasih, kita nggak akan pernah lupa kebaikan mereka, kita melanjutkan perjalanan. Perjalanan saat itu kita lanjutkan, tiba-tiba orang-orang, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, semua seperti ingin menyapa. Nyamanlah kita ada di sana. Itu yang bikin
apa ya, mungkin kita betah. Dan gue yakin juga lo kalau udah merasakan keharmonisan atau juga kehangatan warga Saubang, gue yakin lo pasti pada betah aja. Goyang yang banyak sih. Enak pagi-pagi. Emang masih kenalin? Nah lu Jol. Pakai helm nih. Jol. Lu kan artis Lebak. Kalau di Padahal pakai helm lu, Jon. Iya, lu kalau di Lebak kan ngetop. Padahal pakai helm. Ayo. Padahal pakai helm. Waduh, jadi Masyarakat di sekitar Saubang itu sudah familiar sama Ibnu Jamil. Jadi keberadaan kita itu sebenarnya sudah diketahui. Oke, action. Jadi jalur Saubang di hari itu adalah lintasan yang menjadi impian para off-roader yang ingin bermain adrenalin di kecepatan. Nah, di trek kayak gitu, John, ketika lo salah pilih ban, lo bisa kusut. That's why kita semua pakai Corsa. Cuma Corsa yang bisa bikin permainan kita itu maksimal. Karena memang bannya tuh tangguh maksimal di segala medan. Karakter bannya itu kuat banget. Udah gitu juga tahan lama. Yang paling penting harganya terjangkau, John. Baru jam 10 pagi. Udah dikasih kayak gini. No one knows. Kita aja nggak ada yang tahu, ya kan? Gila. Kita nih udah berapa kali lewat sini, tapi jalanannya sekarang jauh lebih baik dan selalu berubah. Berapa kali ya waktu dulu sama Randy sekitar setahun lalu, 2 tahun lalu juga lewat sini, dan sekarang lewat sini lagi. Ini sekarang udah pengerasan dan wow, pemandangannya luar biasa. Keren banget, John. Parah, John. Sampai ketemu turunan si Bang John berhenti karena ada ibu-ibu petani lagi bersihin padinya. Nah, di situ udah tugas gua dah buat mengeksplor video-videonya. Jadi udah gua turun ke sawah, gua ngetek. Tiba-tiba kita lagi jalan tadi dari atas terus ngeliat ada sekelompok ibu-ibu lagi pada kerja. Kayaknya menarik banget. Ini tiap hari begini? Iya. Enggak. Enggak setiap hari juga. Oh, nggak setiap hari juga. Nama tekniknya apa ini namanya? Ngoyos, John. Jadi rumput-rumput yang tumbuh liar itu dibersihin pakai tangan tuh. Nggak bisa pakai alat. Kalau pakai alat hancur ntar padinya. Ya iyalah. Yo. Nah, gue dari kejauhan ngeliat nih si Om Gareng disamperin sama Akamsi, namanya si Kang Nana tuh. Wah, jangan-jangan mau masuk jalur nih kan. Gue udah mikirin, udah bawa motor orang, bawa alat orang. Kalau dua-duanya Amsong, meninggal gue mikirin tuh. Biasa kalau orang kampung kan nanya kan. Orang nanya tuh,
mau kemana Kang gitu. Nah kalau ditanya kayak gitu sama orang kampung, gue tuh malah balik nanya, nggak tahu gue mau kemana, di sini yang bagus mana. Gitu. Gak lama kemudian gue disuruh beli logistik nih. Gue bingung, padahal jalan belum lama. Makan siang pun masih ntar-ntaran. Akhirnya tetap di situ gue jalan. Gue disuruh buat beli logistik makanan cemilan. Nah, teman-teman lokal di sini mau ngajak kita ngelihat sesuatu yang nggak banyak orang dari luar kampung sini tahu ya. Jadi ada 2 curug. Curug air terjun sebutnya. Ya. Namanya apa, Nak? Curug Halimun. Semua memandang rendah. Gue yakin, bukan memandang rendah sih, memandang kayak nggak berekspektasi terlalu banyak. Itu yang paling pas menurut gue. Kita nggak ada yang berekspektasi terlalu banyak terhadap Curug Halimun. Yakin gue, karena Om Garing juga nanya gitu, ada gambarnya nggak? Gede apa kecil? Ketika nggak ada fotonya, ini cap-cip nih. Anjir nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya mungkin bisa nggak jadi itu gua. Kita bisa nggak jadi ke sana karena kalau ngeliat foto kan kita kadang suka mereka-reka. Ah ini nggak biasa. Curug Halimun dan Curug Hawu. Untuk ke sana biasanya orang jalan kaki atau Jalan kaki bisa. Kalau bawa motor juga bisa. bawa motor juga bisa, tapi jalannya Jalannya licin. licin. Ada batu pasuk lagi. Tantangan. Oh, tantangan lah ya. Ada batu pasuk. Oh, ada batu pasir. Apa itu batu pasir? Batu kayak Oh, kayak cadas. Kalau diinjek pecah gitu. Iya. Cadas. Kayak gitu batunya. Oh. Berrendes-rendes gitu. Oh, gitu. Ya berpola. Ya, Ya. Tapi kan kalau selama kita masih pakai Corsa takut jalurnya kalau licin. Karena dia ban tangguh. Wah. Iya. Udah gitu juga tangguhnya maksimal. Maksimal lagi, udah tangguh maksimal. Oke, yuk kita masuk lagi. Ini yang gue bilang Nok itu nggak pernah punya skenario. Nok itu justru membuat skenario baru dan selalu membuat cerita baru. Dan apakah ini cerita yang akan kita susun? Atau apakah ini cerita yang akan kita dapatkan? Putusin, kita coba. Kata warga situ, jauh nggak? Kagak, deket. Paling gue 3 kiloan lah, kurang lebih dia bilang gitu kan. 3 kilo, iya 3 kilo dibilang deket. Ya kalau jalannya bagus, jalannya kan lumayan juga. Gini, parameternya deket dan jauh dengan orang lokal dan kita pendatang. Lu jangan pernah mengiyakan itu. Karena parameternya pasti berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Karena dia udah terbiasa di sana. Perjalanan 30 menit, 10 menit itu mungkin buat mereka dekat. Tapi pas kita lihat treknya, Jalurnya licin dan gua rasa kalau nggak pernah main off-road udah geget sendiri tuh lewat jalur situ. awal-awal ya cuma ada godaan atau gangguan sedikit lah. Treknya ini jalurnya keras dan keramik Jon karena hujan. Gua jatuh satu, pleset. Kenapa sih John? Kenapa? Jatuh, lihat tuh, miring, jatuh miring. Kita dikasih turunan, makin masuk. Kita terabas-terabas. Ikan John, babakin terus. Jangan kasih rem depan. Go Power Rangers! Go Power Rangers!
adalah seorang Ultraman. Silahkan, dipersilahkan John. Dipersilahkan John. Hah? Break. Doakan saya. Mati John ya. Wah, gila keramik, John. Wih, gila. Licin. Kapan dulu nih? Wow. Permainan dan juga jalur semakin menantang. Mulai tuh dikasih track single track, dikasih jembatan yang tipis-tipis kayak dompet di akhir bulan. Terus abis itu masuk lagi jembatan. Nah, setelah jembatan kedua, Jerry naik pertama itu nggak ada isu. Kalau Jerry bisa, belum tentu sebagian besar dari Serigala Rider bisa senyaman itu. Apalagi kalau dia pertama buka jalur. Naikin Jer, terus Jer. Terus. Gas. Ini banyak banget jembatan. Wah, permainan. Langsung majuin. Pokoknya jalurnya metal, John. Ultraman, Satria Baja Hitam, lewat aja pokoknya. Lewat. Ini jalur baru yang pertama kali gue yakin untuk ketujuh riders kita yang ikut di Knock 7 baru pertama kali masuk juga. Iya dong. Iya kan? Termasuk lu, Om. Iyalah, nggak ada yang tahu jalur ini. Nggak usah dipikirin dulu. Dia nggak usah, sampai aja belum udah mikirin baliknya dia. Nah, gue tuh ada di belakang Jamilo. Jadi masuk itu juga nggak ada isu. Buat Oyot juga treknya nggak ada isu. Sampai kemudian ketemu celah sempit. Itu kayaknya bukaan orang kampung tuh. Bukan orang kampung. Itu celahnya sempit. Sedikit lebih lebar dari stang. Dan kalau ngelihat kontur permukaannya, memang nggak pernah dilewatin motor. Jadi gembur. Nah, menurut Nana, itulah jalan yang paling susah. Jalur batu itulah yang paling susah. Selebihnya dia bilang biasa aja, paling tanjakan-tanjakan gitu kan. Nah, menurut gua, justru itu jalur biasa, yang di depannya yang nggak biasa. Waduh, masuk celah batu. Asli. Ngerel. Wah, keren sih. Anjir, udah ambil sama dia nih. Nggak dapat traksi motor lo. Nggak dapat traksi, salah ambil.
gitu aja dia. Jadi di gas dibuka, ban spinning, sesenti gembur makin dalam. Nah kan oyot di belakangnya. Bukannya di maju mundur digoyangin, digas-gas terus sama Ibnu. Ya udah, tambah dalam tuh jalan, tambah berantakan gitu. Spinning, tanahnya itu nggak ngebantu untuk mendapatkan dorongan. Akhirnya kita menggunakan tali. Dibilang orang yang deket, Ben. Deket curugnya. Ini aja udah hampir 2 kilo kita Ben kemarin. Ya, kalau untuk menuju Curug Halimun etapa pertama, tapi dalam perjalanan Nok 7 ini Hari kedua. Hari kedua. Dan awal hari kedua. Awal hari kedua dikasih hard enduro. Rencana kita kan mau sampai pantai selatan. Apakah bisa tercapai? Pertanyaan besar. No one knows. No one knows. Sama satu lagi Om. Ini kan tanjakan baru. Kita kasih nama. Wih, tanjakan apa ya? Tanjakan Jamilo. Tanjakan Jamilo namanya. Ntar bilang sama akang-akang di sini bilang Tanjakan Jamilo. Gila, ini karakternya bagus banget ya. Ya, kita populerkan lah. Ini buat teman-teman dari Jakarta, Jabodetabek nggak jauh nih ke sini. Iya. Jadi jalan 1 hari sebelumnya menuju Sobang. Menuju Sobang, cari rumah penduduk untuk bermalam. Kemudian paginya mainkan nih sampai atas. Yes. Kita belum tahu sejauh ini apakah bisa tektok pulang balik. Iya. Kalau bisa tektok, oh cakep. Cakep kalau kita bisa Buat TikTok. buat 3 hari trip ya. Iya, cakep banget, cakep banget. Udah mau ngetril aja. Kita masih yang seru-seruan, dalam hati ini belum seberapanya sama Krayan, ini belum seberapanya sama Selukut, gas terus. Satu lewat, tiba-tiba berikutnya lagi ada lagi tanjakan, ada lagi obstacle, ada lagi motor kita nyangkut. Bahkan oyot itu sampai ngetril Yon. Padahal mah treknya ya dibilang susah ya nggak susah, dibilang gampang ya susah. Karena jalannya apa namanya letter S, terus batu, terus ada P-nya lagi, letter P-nya tuh. Kalau nggak pinter-pinter banget ya nyungsep mulu dah. Iya bisa jatuh sudah. Istimewa. Masih bebas deh. Secara umum jalur di situ itu jalur keras tapi pendek. Jadi jaraknya itu dari Jalan Raya Sobang sampai ke Curug Halimun itu hanya 1,17 meter. Jadi 1 kilo lebih lah. Ya average 1 kilo lah ya. Persis 1 kilo. Ada beberapa tanjakan yang hard enduro, tapi ada beberapa juga yang semi. Jadi mix. Ini
jalur menuju Curug Halimun menurut gua sempurna. Iya, karena lu mau kerasnya ada, lu mau mediumnya ada, lu mau nyantainya juga ada. Karena lu pas begitu ngelewatin, kalau nggak salah 5 tanjakan ya, 5 tanjakan itu dan 5 tikungan itu, kita bisa nafas. Kita sudah berada di atas. Tapi memang ketika jumlah motor lo atau tim motor lo semakin banyak, itu akan semakin lama untuk lo bisa naik ke atas. Ada satu kata ya buat jalur ini. Melelahkan. Aduh, gila. Tanjakannya tipis-tipis, tapi curam. Jalurnya ngerel, tapi licin. Dan banyak banget obstacle-obstacle yang mengejutkan. Wow, seperti kehidupan. Tapi kita udah dekat, John. Itu dia Curug Halimun yang kita cari selama ini. Let's go, John. Dan kita melihat sebuah rumah dengan halaman sawah yang indah, terasering, plus ada air terjun. Assalamualaikum. Wah, mantap. Mantap, John. Tidak bisa. Apa kabar? Waduh. Saha namina, ah? Namina? Surya. Kang Surya. Udah berapa lama di sini, Pak Surya? Lama. Berapa tahun? Kira-kira Mas puluhan tahun. Puluhan tahun. Lah keluarga di mana keluarga? Keluarga di Cilebang. Cilebang. Sobang. Ntar pulang nih sore. Tadi pulang ini di sini. Oh, gitu. Tapi nanti malam tidur di sini enggak dong? Iya, malam. Enggak. Oh, sampai tidur di sini? Iya. Gua nyebutnya dia adalah seorang kreator, pencipta. Nggak beda jauh sama seniman. Musisi buat musik, sutradara membuat film. Ini Pak Surya. Gila. Dia bisa melukis secara nyata sawah yang ditata menjadi indah untuk kita nikmatin. Itu salut banget gue, John. Pak Surya sendirian di sini untuk menjaga dan juga merawat padinya yang ada di lapisan yang tadi tuh kita laluin tuh, John. Treknya begitu tuh. Jadi kalau Pak Surya kesini jalan kaki ya, jalan kaki kesini dan Pak Surya sendirian. Tuh ada
tempat bakarnya, kalau mau bikin kopi, buat minum, makan gimana makan? Makan di sini. Diantar ya, sama ibu. Ibunya kalau nganter jalan kaki juga sendiri. Jalan kaki. Jalan kaki, masa naik busway? Gak ada di sini busway. Kemarin ada kapal terbang. Gue melihat dia merokok, gue belajar untuk merokok, mencoba untuk menikmati apa yang dia nikmati. Gak macem-macem jadi rokoknya aja. Cukup rokok apa tuh daun aren. Belum kita nikmatin air terjun. Kata dia masih ada 2 objek lagi di sekitaran situ yang mereka pengen banget ngajak kita ngeliat. Kita belum makan siang, tapi masih mau ke pantai selatan. Nggak mungkin. Buat gue hari itu waktu kita akan habis. Nah, buat kita bakal siliwat. Siliwat apa? Ya udah lu bilang aja. Berarti bahan-bahannya apa aja tuh? Beras. Beras A. Lalapan. pete, jengkol, sambelan. Saya rencananya nggak nginep nih, gue beli logistik cuma buat cemilan, buat snack-snack biasa nih temen ngopi. Ngapa sekarang ada agenda nginep? Berarti kerjaan gue lagi nih, PR gue lagi nih. Gue harus belanja logistik buat makan siang, makan malam, dan sarapan pagi besok. Tahu tempe. Nah, komil berapa? Komil tilu. 3. Catat aja, catat. Cabai nggak ada, sambal nggak ada, beli sambal yang terasi kayak tadi lah. Ya, sambal terasi tadi. Minyak goreng beli. Tuh yang penting. Pisang! Nah, dan di Nok ini juga mengajarkan gue nih untuk sigap, untuk gercep nih buat nangkep apa yang dibutuhkan sama teman-teman gue, sama tim gue ini. Iya, Indomie harus sama telurnya lah ya kan. Gokil gak? Perjalanan kita kali ini luar biasa. Lain dari yang lain. Nggak ada yang tahu. No one knows. Sampai hari kedua kita dikasih kayak gini, John. Ini namanya Curug Halimun. Ada di kawasan Citorek, dekat Sobang.
motor kita tinggal di atas karena udah nggak mungkin lagi motor masuk sini. Ini udah sawah orang, kita nggak boleh ngerusak. Jadi motornya ngetrail, orangnya juga disuruh ngetrail. Kita akan bermalam. Di situ ada saung. Kita udah bawa logistik, bawa pasukan. Perabotan Lenong, Aman. serbu. Nah. Hotel sampai hotel. This is our hotel. This is our villa. And selamat datang teman-teman di area pemukiman Citorek Residen. Aduh, cetur. Perjalanan dari motor lagi berapa? Bang. Ternyata menuju Curug. Jalan sih biasa. Cuman naik turunnya luar biasa. Permisi. Oke. Jadi ini bakalan kita jadiin base camp. Berapa kali berapa ya? 1,5 kali 2 meter ini. Mungkin kalau kita tidurnya berjejer bisa muat 5 orang. Ya kalau 7 orang bisa kayak ikan teri lah. Ada buat bakar-bakar. Kayu bakar masih ada, persediaan. Logistik kayaknya aman. Cakep. Gimana Om perjalanan kita dari parkir motor kemarin? Wah gila. Mereka bener banget dan sangat tepat kita mengambil keputusan untuk masuk ke Curug Halimun yang indah. Dan gue mau nyampein ini kepada Mas Menteri Sandiaga Uno. Jadikan Curug Halimun salah satu pusat destinasi wisata baru yang ada di kawasan Lebak, Banten. Keren, keren, masih orisinil. Dan lo, para penggiat adventure yang mau cari healing-healing, yang suka dengan suasana alam, mencari curug atau curug hunter, lo mesti cobain Curug Halimun. The best. Kayaknya memang nggak lengkap kan kalau kita nggak mendekat atau bersentuhan dengan air terjun tersebut. Kayak nggak afdol aja. Tapi pemuda lokal yang nganterin kita, mereka bilang, belum bisa, nggak ada akses. Tapi Pak Surya bilang, mau ke sana bisa. Disitulah mereka semua warga lokal membantu kita menemukan jalan untuk bisa menuju titik terdekat dan bahkan bisa merasakan mandi di air terjun Curug Halimun. Dengan treknya yang masih rap banget, John. Masih apa ya? Memang gue percaya banget sih itu belum ada orang yang ke situ atau belum dikomersilkan, belum. Kita tuh ngerasain si Pak Suryanya itu masih ngebuka jalan. Buka tebang pohon, ranting-ranting, bersihin. Karakternya sih unik banget. Dan memang kalau kita ngomongin karakter air terjun, nggak semua air terjun itu bisa kita mendekat, bahkan kita bisa mandi di situ. Hari itu, siang itu, ketika kita sampai di Curug Halimun, menurut gue itu adalah the best moment yang mungkin sulit lu dapatkan kalau lu datang ke sana. Malamnya habis hujan soalnya, jadi curah airnya itu besar. Jadi air terjunnya itu menciptakan 5 celah turun dan itu penuh, airnya deras. Mungkin kalau pas musim kering tinggal 1 bisa jadi, dan kalau ketika tinggal 1 nggak terlalu indah. Kayaknya nih ya, teman-teman Serigala Rider hari itu memang harus ke situ. Ya, ini Curug Halimun. Ketinggiannya kurang lebih ada kali 20 meteran ya. Ya 30 meter nih, 30 meter. Kayaknya anak-anak mau
motor untuk komunitas trail belum ada yang kesini kayaknya. Mungkin kalau ada warga lokal aja. Dan ini tekstur air terjunnya tuh dia tipenya yang merembet ya, ngelewatin dinding. Jadi nggak yang jatuh langsung. Kalau dibikin water rafting seru banget nih John. Suasana percikan air terjun Curug Halimun itu deras banget dan bikin kulit kita merasa segar. Udah gitu gue kayak makin penasaran untuk bisa merasakan tumpahan dari air terjun Curug Halimun secara langsung. Maka dari itu gue langsung naik ke atas. Gue mendekat, gue melewati batu yang besar, dan akhirnya gue mencapai titik di mana air terjun Curug Halimun itu tumpah dan jatuh. Awalnya gue nggak ada niat untuk untuk bikin pakaian gue basah. Nggak ada niat sama sekali. Ya mungkin main-main cuma sekedar kaki basah, oke lah. Tapi kalau sampai baju basah nggak ada niat. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tuh kayak pengen, ini kayak nggak afdol nih, ini nggak sah nih kalau gue nggak mandi di sini. Gue akhirnya mandi di situ. Gue rebahin badan gue tempelin badan gue ke dinding Curug Halimun. Wah, segernya luar biasa. Dan di situ teman-teman semua juga ikutan. Nah, ini yang menarik juga nih. Kata warga lokal pemuda itu, yang ngebuka dan membesarkan Curug Halimun itu, ya Pak Surya. Dia buka dari atas aliran airnya, dan bahkan yang membuat airnya itu tumpah sampai lebar kayak gitu, ya kerjaan dari Pak Surya. Gila ya Pak Surya ya. Pelukis nih. Pelukismu agung. Nah itu tuh Pak Surya tuh. Wah, lu salah sih. Lu salah nanya sama Pak Surya begitu. Akhirnya dia bilang ada beres. Langsung dibuka tuh pedangnya, goloknya. Set, ayo ikutin saya. Nah, karena jalur itulah, maka no one knows masih sahih. Jadi diantara kita nggak ada yang tahu jalur itu. Yang gue ngeri apa? Takut ada ulah aja. Udah kayak Palmanakonda.